Bentuk yang kedua adalah riba al-bay'. Apa arti riba al-bay'? Riba akibat jual beli, tukar menukar. Kalau tadi pinjam, kalau ini tukar menukar. Jelas ini? Ada 6 komoditi. Silahkan apa saja 6 komoditinya. Antum ini panitia atau peserta? Iya tuh. Peserta, apa aja 6 komoditi itu? Tidak tahu. Ibu-ibu, apa saja 6 komoditi itu? Emas, perak, gandum, kurma, garam, baru 5. Gandum ada 2. Ada bur, itu gandum yang bentuknya bulat. Syair, gandum yang bentuknya panjang. Karena kalau Anda cari di terjemahan hadis ini bahasa Indonesia, macam-macam artinya. Ada yang bahkan menerjemahkan sair. Sair berarti lirik lagu. Ya, ada yang menerjemahkan dengan jewawut. Apa itu jewawut? Bahasa apa? Sulawesi Utara. Jewawut, jewawut. Enggak ada bahasa Arab J. Saya lihat di beberapa terjemahan jewawut. Enggak tahu saya itu maksudnya apa. Mungkin yang nerjemahin juga enggak tahu maksudnya apa jewawut itu. Baru pertama. Coba Anda kalau tidak percaya, coba lihat hadis ini terjemahannya di Google atau di mana-mana dalam bahasa Indonesia. Biasanya menerjemahkan dengan jawawut. Kalau saya menerjemahkan tetap syair, lalu saya berikan penjelasan makna bentuk lain dari gandum, yaitu panjang. Kalau bur, gandum yang bentuknya bulat, dan ini yang biasa. Jelas ini? Kemudian garam. Garam ya, garam dari masa dulu sampai sekarang ya garam. Tapi garam sebetulnya ada 2 bentuk. Ada garam darat, ada garam betul. Garam laut terbuat dari air laut. Kalau garam darat, ditambang di mana biasanya? Garam dari gunung biasanya. Garam dari gunung. Dahulu garam itu merupakan suatu kebutuhan pokok, dan bahkan saya baca dari buku Bobo malah. Anak-anak baca buku Bobo, ada sejarah garam. Di abad pertengahan Masehi itu di Asia Tengah. Asia Tengah mana? Rusia, Pakistan, sekitar situ kan ya. Membayar gaji karyawan, membayar gaji pekerja dengan garam. Berarti garam pernah menjadi sebagai kebutuhan pokok, bahkan alat tukar. Dan di dalam bahasa Arab, wanita manis, wanita cantik itu artinya milhan. Ya atau tidak? Pernah terdengar nama kata-kata milhan? Kalau bahasa Indonesia artinya asin. Tapi mereka mengungkapkan wanita yang cantik bukan dengan hulu, bukan hal manis, bukan. Wanita cantik itu adalah wanita garam. Karena pentingnya garam di waktu itu. Mahal dia. Kalau sekarang wanita cantik namanya apa? Berlian gitu ya, apa? Benda yang mahal. Apa dibilang wanita cantik? Cantik saja begitu, ya udah, taib. Gak pernah bilang kamu cantik seperti durian gitu, enggak ada. Seperti yang disukai oleh manusia. Mereka namakan wanita cantik dalam milhan, artinya asin. Ya. Kalau orang kurang ilmu atau kurang adab, apa artinya? Kurang asin atau kurang manis? Kurang asam. Antum sukanya asam berarti, bukan asin. Baik. 6 komoditi ini bila ditukar sejenis, persyaratannya apa agar tidak ada riba? Tunai dan sama. Bila ditukar masih satu kelompok ilat, seperti emas dengan perak,
atau emas dengan rupiah. Persyaratannya agar tidak terjadi riba apa? Tunai saja. Maka tidak boleh jual beli emas secara tidak tunai atau murabahah dengan tidak tunai. Maka fatwa Dewan Syariah Nasional yang pernah diterapkan oleh beberapa bank syariah, beli emas dengan tidak tunai pernah ada kan ya? Sekarang fatwanya sudah dicabut. Mereka mencabut fatwanya itu bukan karena halal haramnya, padahal Allah Rasulullah telah mengharamkan. Karena BI yang suruh cabut. Karena akan berisiko besar terhadap keberadaan emas di bank di BI akan berkurang karena banyak dikonsumsi masyarakat. Paham? Bila masyarakat dimudahkan untuk membeli emas dengan cara tidak tunai dan mereka memiliki banyak cadangan emas di tangan masyarakat, maka kondisi emas di negara Indonesia tidak stabil, tidak dikuasai oleh BI, ini bisa berakibat hancurnya atau tidak terkendalinya nilai rupiah. Ini berbahaya. Jelas antum itu? Bukan karena masalah haramnya kata dia. Padahal fatwa ini sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mensyaratkan menukar emas dengan perak haruslah tunai, tidak boleh dengan cara kredit. Emas dan perak sebagai mata uang di waktu itu. Sekarang mata uangnya adalah rupiah. Makanya fatwa yang dikeluarkan oleh OKI harus tunai jual beli emas. Ketika DSN Dewan Syariah Nasional memfatwakan boleh dan beberapa bank syariah melakukan hal tersebut, yang terjadi adalah ketakutan dari BI, emas banyak dikuasai oleh masyarakat umum. Bila emas banyak dikuasai oleh masyarakat umum, kembali kepada zaman dahulu, di mana negara tidak bisa mengontrol ekonominya. Jelas Anda itu? Kenapa negara memberikan bunga terhadap tabungan-tabungan uang itu agar negara bisa mengontrol uang yang ada yang beredar di Indonesia, sehingga orang naruh uangnya di bank bukan di dalam berangkasnya. Kalau semua warga negara naruh uang di berangkasnya, pusing negara. Ya, karena mereka tidak bisa mengontrolnya. Ala kulli hal, itu dia riba yang diharamkan oleh riba yang kedua ini. Ini siapa yang mengharamkan riba yang kedua ini? Al-Quran atau hadis? Hadis. Maka seluruh riba baik hanya ada dalam hadis dan bukan ini maksud riba jahiliyah. Kasus riba ini baru difatwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah tidak akan mengucapkan sesuatu melainkan berdasarkan firman dari Allah Azza wa Jalla. Ini riba al-bay'. Jelas ini?